بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimakumullahu ajmain. Kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan akan adab dan akhlak kita. Baik adab kepada Allah, adab kepada baginda Rasulullah, ataupun adab kepada sesama makhluk, sesama manusia. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dan dengan nikmat itu kita semua dapat menggunakan untuk ibadah, untuk taat dan muraqabah akan diri kita dari kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang berusaha untuk memperbaiki dirinya menuju perbaikan-perbaikan, menuju islah, menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada baginda Rasulullah kita bersolawat kepadanya. Beliaulah seorang nabi, seorang utusan yang diutus di tengah-tengah kita, membawa risalah suci bernama Al-Quran, yang mengarahkan kepada kita sebuah petunjuk kebenaran dari masa kegelapan jahiliyah hingga kepada penerangan hidayah. Maka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat, dan beliau pula yang memotivasi umat ini untuk agar dapat berkumpul-kumpul bermajelis ilmu, untuk dapat banyak-banyak menuntut ilmu dimanapun tempatnya, semasih jiwa dikandung di badan kita, semasih jiwa di rangga kita, semasih nyawa belum dicabut oleh malaikat maut. Gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena Rasulullah pernah berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga yang penuh dengan nikmat. Itu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada seluruh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang salih dan salihah, kaumul muslimin dan juga muslimah dimanapun mereka berada, yang senantiasa beristiqomah dan berusaha dengan tenaga mereka semuanya untuk mensyiarkan agama Allah sampai tegaknya hari kiamat. Hadis yang pertama tentang berbakti kepada kedua orang tua.
Hadis ini dibawa oleh sahabat Abu Amr Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, pemilik rumah ini meriwayatkan kepada aku. Nah, yang dia maksud ini adalah Abdullah. Karena pada waktu itu tangannya mengisyaratkan kepada rumah Abdullah. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani ini mendapatkan hadis ini dari Abdullah sahabatnya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla? Apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah kalian pada waktunya. Nah, para jamaah rahimakumullah, salat pada waktunya akan membawa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Maka jangan sekali-kali kita menundakan sholat daripada waktunya. Atau mungkin kita meninggalkan daripada sholat itu. Para ulama mensepakati bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka dihukumi dengan kekufuran. Mereka sepakat. Jadi yang pertama ini adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan. Qultu summa ay, lalu aku berkata lagi kepada Rasulullah, lalu apa lagi selain sholat ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, inilah pembahasan kita. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling dicintai Allah setelah sholat. Jadi, kalau kita berkata tentang urutan amalan yang paling dicintai, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa dikaitkan demikian? Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan, ridallahu ridal walidain, keriduan Allah bersama dengan ridho orang tua kepada anaknya. Wa sakhatallahu sakhatal walidain, kebencian murka Allah kepada murkanya orang tua dengan anaknya. Jadi ada hubungan antara orang tua ketika dia ridho kepada anak, dan ada hubungan antara murka orang tua dengan anak. Kalau orang tua murka terhadap kita, maka tentunya Allah pun murka kepada kita. Kalau orang tua kita cinta kepada kita, ridho akan kita, maka Allah pun ridho akan kita. Qala, kemudian Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, qultu summa ay, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala summal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Qala fahaddatsani bihinna walawis tazattuhu lazadani. Kemudian Abdullah ini yang meriwayatkan hadis ini berkata, Rasulullah menerangkan perkara terbesar kepadaku. Sekiranya aku meminta tambahan kepadanya, maka niscaya beliau akan menambahkan untukku. Tapi Abdullah cukup 3 ini. Diberitahu oleh Rasulullah amalan yang paling utama. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar ini, sahabat Abdullah ini berhenti, tidak ingin tahu yang lainnya. Karena apa? Ini sudah sangat mencukupi baginya. Menjaga sholat waktunya, menjaga orang tua, berbakti kepadanya, dan juga berjihad dalam agama ini, berjihad ya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dibawakan olehnya di dalam kitab Al-Irwa ya,
dan dinilai sahih oleh Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ridal rabbi fi ridal walidain wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku, ridallahu fi ridal walidain, atau dalam riwayat Abdullah bin Umar ini, ridul rabbi fi ridal walid. Ridho Tuhan, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi nasihat kita pada hadis ini, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Dampaknya langsung berhubungan kepada Allah. Dan salah satu azab yang akan dicepatkan, yang akan turun kepada pelakunya adalah durhaka kepada orang tua. Maka sehingga nasihat para ulama, jangan sampai kita biarkan kalau kita masih berjumpa dengan orang tua hari ini, mereka sudah tua renta, buram pandangannya, tuli telinganya, berjalannya tidak sempurna, lalu kita biarkan mereka tanpa kita meraih surga dengannya. Artinya, jangan sampai kita ditinggal orang tua, tapi kita belum melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Karena apa? Ridho orang tua itu bersama dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka kita harus baik-baik dengan orang tua kita. Jangan sekali-kali kita ini durhaka kepadanya, membuatnya menangis, mengkhianati orang tua kita, atau berdusta kepada orang tua, melawan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Ucapan menolak ketika diperintah orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Dan juga kita dilarang untuk bentak orang tua, apapun kondisi kita. Apapun kondisi kita. Baiklah kalau kita merasa hebat, kita merasa tinggi, pendidikan kita merasa di atas kedua orang tua kita, kekayaan kita di atas kedua orang tua kita. Sebagus-bagusnya kita, sekaya-kayanya kita, setinggi jabatan kita dan pendidikan kita, kita di mata orang tua adalah anak. Kita di mata orang tua adalah budak yang harus mengikutinya. Dan kita tidak boleh mengatur kedua orang tua. Yang boleh hanyalah orang tua untuk mengatur kita. Artinya tidak boleh seorang anak membentaknya, memerintahnya, menyuruhnya, atau bahkan menjadikan budak orang tua. Nah, ini larangan besar dalam Islam. Azab akan segera turun ketika anak sudah mulai seperti ini. Bahkan kesuksesan tidak akan diraih kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Dan sebaliknya, kesuksesan akan diraih kepada anak ketika orang tua ridho akan tindakannya. Makanya para ulama menyebut hati-hati dengan doa kedua orang tua. Kalau ridhonya bagus, bisa terkabul. Kalau doanya itu buruk, bisa terkabul pula, apapun kondisinya. Maka ada sebuah kisah seorang anak yang soleh bernama Juraid. Anak ini soleh jemaah. Dia berpuasa, dia sholat. Ini ahlul ibad, ahlul ibadah. Dia ibadah kerjakan. Tetapi apa? Dia melupakan kepada berbakti kedua orang tua. Ketika di mana si Juraid ini sedang melakukan atau melaksanakan sholat sunnah, dia dipanggil kedua orang tuanya, dipanggil oleh ibunya, dia diam sampai ibunya ini geram akan tindakannya. Yang padahal apa? Membatalkan yang sunnah itu boleh daripada yang wajib. Artinya ketika berdempuran perkara sunnah yang hukumnya sunnah dengan yang wajib hukumnya, maka yang sunnah ini diruntuhkan, yang sunnah ini ditinggalkan mengikuti yang wajib. Nah, panggilan orang tua hukumnya wajib untuk dipenuhi, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah untuk dilakukan. Maka seharusnya dilakukan Juraid, meninggalkan sholat sunnahnya dan mengikuti perintah orang tua atau ibunya yang manggil. Tetapi ketika ibunya memanggil Juraid, Juraid terus melanjutkan sholatnya sampai ibunya geram dan marah serta mengatakan, tidaklah engkau akan wafat, akan meninggal
akan mati kecuali Allah kirimkan seorang wanita untuk menggoda engkau, wahai Juraid. Akhirnya doa ini, doa keburukan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkabul. Di akhir-akhir hayat daripada Juraid ini, Allah kirimkan wanita untuk menggodanya sampai tergoda. Ya, Juraid ini tergoda dan berzina kepadanya. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah ajmain. Kita juga jangan seperti itu. Hati-hati daripada doa-doa orang tua kita. Berbaik-baiklah kepada mereka. Karena kalau kita berbaik kepada mereka, tentunya Allah akan baik kepada kita. Kalau orang tua ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan kita. Dan banyak hadis yang menceritakan hal itu. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Bahaz bin Hakim radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya dan juga dari kakeknya, aku berkata, ya Rasulullah, ya, siapakah yang harus saya lakukan dengan baik, katanya. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, summa ummuka, yaitu ibumu. Qala faqultu summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, sampai 3 kali. Siapakah yang wajib aku berbuat baik kepadanya Rasulullah? Dijawablah oleh Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Qala summa man abar ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang keempat ya Rasulullah? Qala abaka, kemudian ayahmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian orang yang terdekat, orang yang terdekat, orang terdekat. Jadi apa? Siapakah yang paling baik dalam urutan rumah tangga ini, yang paling harus kita ikuti dalam keluarga besar ini adalah ibu kita, yang harus kita berbaik. Kenapa alasannya? Karena ibu, Masya Allah, dia telah mengandung kita 9 bulan lamanya, tulang-tulang yang kaku, otot-otot dan urat-urat yang tidak bisa mudah digerakkan. Untuk apa? Mengandung kita. Kita lahir dari rahimnya. Ya, ibu kita menyusui kita. Ibu kita memberikan pengertian kepada kita, mengandung kita sehingga kita lahir dengan kehendak Allah, dengan tidak cacat, sempurna. Ya, ini tentunya pengorbanan besar ibu kepada anak. Maka yang paling wajib untuk anak-anak ini berbakti yang paling utama kepada ibu kita, kemudian ayah kita dan orang terdekat, adik, kakak dan yang lain-lain. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah ajmain. Kita harus menyadari hal ini. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan tegaknya hari kiamat apabila engkau telah melihat orang tua menjadi budak untuk anaknya. Banyak anak-anak durhaka nanti di akhir kiamat ini. Banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya budak di akhir zaman ini. Dan ini adalah sebuah kecelakaan bagi anak-anak semacam ini. Ya. Kecelakaan besar. Maka seharusnya kita berbuat baik kepadanya. Tidak sekali-kali kita mencela. Tidak boleh kita mencela atau memanggil namanya. Tidak boleh. Allah berikan kepadanya nama yang bagus. Panggillah namanya. Siapakah? Abu, Umi, Abi, Abah, dan sebagainya. Jangan kita panggil namanya. Kita harus beradab kepada kedua orang tua kita. Kita harus berakhlak kepada kedua orang kita. Dan jangan sekali-kali kita berbuat sombong akan ketinggian martabat kita di hadapan orang tua kita. Setinggi-tinggi kita tidak ada apa-apanya bagi pengorbanan ibu dan orang tua kita, ayah kita. Ada sebuah cerita ini. Ada sebuah cerita jemaah. Ada seorang pemuda itu ingin membalas jasa ibunya yang telah melahirkan. Lalu dia membawa ibunya dengan cara digendong untuk pergi umroh. Setelah dia tawaf muter-muter, dia berjumpa Rasulullah dan ditanya, kenapa melakukan hal ini? Dia mengatakan, aku ingin membalas jasa ibuku ketika melahirkanku. Kata Rasulullah, sungguh tidak akan ada terbalasnya perjuangan ibu ketika melahirkan anaknya. Tidak ada. Meskipun demikian caranya, tidak ada yang bisa membalasnya kecuali bakti kepada kedua orang tua sampai akhir hayat. Itu pun tidak seluruhnya terbalas. Artinya apa? Ini adalah penekanan kepada kita untuk selamanya berbakti kedua orang tua, baik kondisi hidup maupun kondisi setelah meninggal. Ketika hidup kita berbakti dengan baik, bersosial dengan baik. Ketika meninggal, apa kebaikan kita kepada ibu? Apa kebaikan kita kepada orang tua?
mendoakan. Karena sebaik-baik anak yang baik, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, ketika meninggal dia doakan. Dia doakan. Nah, kemudian ayuhal ikhwah rahimakumullahu ajmain. Dan banyak yang lain yang harus kita bahas daripada hadis-hadis berbakti kepada orang tua, dan sangat banyak yang menjelaskan hal ini. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa annahu atahu rajulun, bahwasanya seseorang mendatangi Abdullah bin Abbas, faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat antankihani. Lalu berkata, sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita, wahai Abdullah bin Abbas, lalu dia enggan untuk menikah denganku. Fa khatabaha ghairi, kemudian dia dipinang oleh orang lain. Fa ahabbat an tankihahu fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha. Akhirnya saya cemburu dengan wanita tersebut, lalu aku membunuhnya wanita itu. Apakah masih ada tobat bagiku, wahai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, Ummuka hayyatun? Apakah ibumu masih hidup? Qala la, ibuku telah tiada. Qala tub ilallahi azza wa jal. Maka tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrab ilaihi ma istata'ta. Dan mendekatkanlah kepadanya semampunya kamu. Atha bin Yasar berkata, kemudian saya menjumpai Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya tentang ibunya? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibunya. Nah, ini perintah Abdullah bin Abbas kepada orang tadi agar apa? Mendekatkan dirinya kepada ibunya. Kalau ingin tobat, ya tobatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepada ibu kita. Artinya apa? Ini ibu sudah meninggal ini. Mendekatkan diri artinya berdoalah, banyak berdoa, banyak mendoakan kedua orang tua, banyak berbuat baik untuk kepada orang tua. Dan cara berbuat baik anak kepada orang tua yang sudah meninggal, mendoakan. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ini perintah. Maka yuwal ikhwah rahimakumullah, kita harus benar-benar perhatikan ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya. Jangan sampai keduanya wafat tapi kita tidak mendapatkan kebaikan dan ridho dari keduanya. Karena ini kecelakaan bagi kita semuanya.